Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan Bi Uda ya. Salam juh-juhan, ada Bapak Turara seni nami ni jape kameringan ibas kini juh-juhan. Harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Buddha, Bi Uda pun ke kebun hari ini. Pertama tadi kita sampai di kebun, udah lari laki-laki dengan perempuan ke belakang sawit sana ya sahabat Buddha. Ternyata inilah kerjaan orang ini di sini. Tengoklah sahabat Buddha. Nah, dihidupkannya api. Tengoklah sampai semua rokoknya dibentangkan lagi semua. Padahal semalam kita buat ini sudah kita angkati semua semalam tenda ya sahabat Buddha. Tengok ini apa sahabat Buddha. Seperti ini punya anak sekolah ini ya, masih maaf ya sahabat Buddha. Karena daripada penasaran sahabat Bi Uda dan juga tidak ada yang kita tutupi, ini sebenarnya punya anak sekolah SMP ini masih ini ya. Karena ini nih Bi Uda tahu ini, punya anak SMP ini sahabat Buddha. Masih kecil ini sahabat Buddha, umur 14 tahun ini. Luar biasa anak-anak sekarang sahabat Buddha. Aku entahlah, tengok ini. Tuh mancisnya pun masih di situ. Kurasa bakar rubi tadi malam dia di sahabat Buddha. Udah lari dia ke situ. Mungkin dengarnya tadi aku jalan dari sana, kereta aku matikan sebelah sana. Lari orang ini sahabat Buddha, nggak sempat lagi dipakainya kotangnya sama celana dalamnya. Maaf ya sahabat Buddha. Ini jangan ambil pembicaraan Bi Uda, jangan ambil negatifnya ya, positifnya diambil karena saya harus mengucapkan ini pakaian dalam perempuan seperti itu sahabat Buddha. Karena mengapa? Mungkin inilah sebabnya Bi Uda tidak jadi nanam-nanam di sini. Kalau kami itu suku Karo sahabat Buddha, sangat pantang itu kalau di kebun kita ada berbuat seperti ini sahabat Buddha. Sangat pantang, tidak akan ada jadi tanaman kita kalau ditanam sahabat Buddha. Kalau menurut suku Bi Uda ya, gimana lagi sahabat Buddha, kayak gini lah. Mungkin selama ini pun seperti ini kelakuannya, saya tidak tahu ya. 2 kali saya nanam jagung di sini nggak jadi sahabat Buddha. Udah berapa modal yang saya keluarkan. Mungkin seperti ini terus kelakuan orang ini di sini. Saya tidak tahu, baru inilah ketahuan sahabat Buddha. Baru ini saya dapat ini karena di gubuk kita kelakuannya seperti ini ya. Ini buat kami ini sangat keji sahabat Buddha. Sangat menjijikkan. Kenapa? Ini sangat membawa sial buat kami kalau kami suku Karo sahabat Buddha. Seperti ini. Jangankan di gubuk kita kelakuan orang seperti ini ya, di sudut kebun kebun kita pun orang melakukan seperti ini, tidak akan jadi tanamannya kalau menurut kami ya. Itulah dari dulu, makanya kalau ada orang pacaran pun tidak diperbolehkan di kebun. Oh itu nggak bisa lagi kita berkebun, udah ada orang pacaran. Makanya kalau di kampung sampai beda berpacaran di pinggir kebun orang pun langsung dilempari orang, dikejar-kejar orang. Ini apalagi melakukan seperti ini, punya anak SMP ini. Nanti buat sahabat-sahabat yang ini udah pasti ya orang di sini, jadi maaf ya. Nanti siapa yang mencari kehilangan merasa BH-nya Bi Uda sudah bakar di sini sahabat seperti ini ya. Jadi siapa nanti yang kehilangan celana dalamnya di sini saya sudah bakar ya. Oke, kita tutung di sini, kita bakar di sini karena ini buat saya ini semua kita buang karena ini saya tidak suka lagi sentuh sahabat Buddha. Sentuh bukan kita lagi. Kering. Rokok kita bakar aja semua sobat. Minum kalian. Kita bongkar aja semua ini gara-gara tenda ini, makanya dia kurasa pegang nggak manusia tapi
gara-gara tenda ini sama udah aku rasa makanya udah enak di sini dikelilingi dia merasa aman dia di dalam ini kuki-kuki. Bisa. Jadi kita bawa pulang tenda-tenda ini ya sebab udah sebenarnya udah sangat sedih sekali ya sebab udah dibuka gubuk ini. Jadi apa boleh buat ya, kita bawa lah pulang tenda-tenda ini. Sebenarnya semalam itu kenapa lah saya ini nanam-nanam nggak jadi gitu, padahal maaf cakapnya bukannya apa ya sabda sebelum ini selama ini udah bertani nggak pernah pulang mau enggak ya beruntung sih banyak enggak gitu, tapi pulang modal udah pasti setiap saya menanam sahabat udah. Tetapi ini di sini udah 2 kali modal bibit pun enggak pulang sahabat udah. Mungkin kurasa orang ini itu yang dilakukannya terus ini. Gimana? Makanya sekarang ini banyak anak-anak hamil di luar nikah sahabat juga. Hamilnya di luar nikah. Udah SMP, udah bunting pun tetap juga sekolah, nanti udah mau melahirkan baru dibilang ketahuan sama mamanya. Makanya zaman-zaman sekarang kan banyak anak-anak lahir ditaruhnya di tong sampah lah, ditaruhnya di rumah orang seperti itu sahabat udah. Karena mungkin kayak gini kelakuan anak-anak ini sekarang. Apa nggak takut dia, heran aku, nggak takut bunting ke nggak tanggung narik pakai. Memang gimana lagi sobat Buddha, entahlah, udah tidak bisa lagi bucap kata-kata, apa halus-halus dada saja sobat Buddha. Karena ini tidak akan jauh orangnya dari sini nih sobat Buddha, karena dia melihat saya ini. Jadi semalam sobat-sobat Buddha, rusakkan gubuknya aja, robohkan katanya sobat Buddha. Jadi kami sudah berunding juga sama Pak Uda, kita cari dulu lahan yang baru, nanti kita angkat. Nanti kalau diangkat-angkat begitu aja belum dapat nanti kebun baru, sayang sekali kata Pak Uda. Nanti yang dapurnya kita bongkar, ini pun tendanya kita bongkar gitu. Nanti kalau ke ladang pula nanti bersihkan ubi kata Pak Uda, nggak ada gubuk kalian sama anak-anak. Nah, jadi dapurnya kita bongkar, ini kita ambil semua tenda-tendanya. Kalau seperti ini pun masih kuki-kuki di sini sampai udah kita bawa langsung aja lah. Tetapi gubuk kita ini udah pasti kita bawa ya, kita pasti bongkar. Tapi nanti kalau dapat lahan baru kita bongkar, baru kita pindah kata Pak Uda ya. Tetap juga kita bongkar, tapi kita cari dulu. Ini Pak Uda pun masih cari kebun yang kosong dekat-dekat sini katanya sebab udah. Nanti kalau kita dapat baru kita bongkar ini bawa ya. Dulu udah cantik gubuk sahabat, udah cantik gubuk dulu, dijual orang tanahnya. Ini tanahnya nggak dijual, tetapi orang kayak gitulah, orang yang nggak mikir, orang nggak punya pikiran maksud, nggak tahu aku. Dibilang waras nggak waras. Ini bukannya dia lagi yang nggak waras, jadi ini sebenarnya saya pun jadinya nggak waras menghadapi orang seperti ini, jadinya geram aku lihatnya pun jadinya. Sayangnya lagi buka nih, capeknya betul ngambil bikin. Tapi kalau nggak kita ambil nanti tenda ini terus, nanti itulah kerjaannya di sini.
sedak ngepusuh kue begini. Kemana lagi ya kan? Coba udah ya. Inilah. Nanti kita cari dulu gantinya. Ada tempat nanti yang pas, baru kita angkat semuanya ke sana ya. Ini kita buka ya aja dulu. Sedih rasa kayak gini ya sahabat Bida, terus-terusan kayak gini. Udah suka, udah sayang kita sama barang kita, sayang kita sama gubuk kita, kayak gini juga dibuat ya. Bukan sekali dua kali udah seperti ini ya, sudah berulang kali. Semoga nanti kita dapat yang kebun yang aman-aman sahabat Bida, dan tidak diusir orang lagi sahabat Bida. Walaupun seperti ini kita bersyukurlah ya, udah masih sehat, semangat, masih bisa merusakkan gubuknya. Periuk ini akan kubawa kemana pun sahabat Bida, bawa saja semua. Dengan kurkurunku ini pindah yang lebih baik kita cari nanti sahabat Bida. Nah, kita lanjut antari barang kita ya sahabat Bida. Nanti kalau kita ke sini pun paling kita lihat-lihat ubi kita dan bersihkan ubi, entah panen ubi lah, seperti itu aja. Lagian pun Pak Uda pun kalau nanti dia pergi ke tempat kerjanya, Bu Uda tidak diperbolehkan lagi kemari ya sahabat Bida, karena takut nanti jadi imbas lelaki-lelaki seperti itu ya sahabat Bida. Jadi seperti ibu pun di Singapura bongkar aja gubuk itu kata bapak dan ibu ya. Tetapi ini kata Pak Uda, nanti kita cari dulu lahan baru. Nanti kalau udah ada lahan baru baru kita angkat semua kata Pak Uda, Bu Pak. Jadi di sini kita tunggu dulu dapat. Nanti kalau udah seperti ini terserahlah. Tapi kalau Pak Uda nggak di sini, saya nggak diperbolehkan lagi kemari walaupun sama mama nanti sahabat Uda, karena takut Pak Uda ya. Sebenarnya saya sih gimana ya, kalau ingat kerjaan ini nggak ada, hilang pula rasa takutnya. Tetapi seperti ini kita sabar aja lah, kita cari dulu kebun baru sahabat Uda. Tapi apapun katanya, kalau ubi ini nggak mungkin kita tinggalkan seperti ini ya, karena udah luas, kita tanam ubi sampai ujung sana semua sahabat Uda. Nggak mungkin begitu-begitu aja kita tinggalkan kan. Ini semua ubi semua udahan. Itu udah tinggal nunggu berapa bulan lagi tuh sahabat Uda, yang di ujung itu semua ubi udah semua. Ini pun ubinya semua sudah siap ditanam, kecil-kecil masih ubinya dalam tumbuhannya. Ayolah Pak, udah kita antar dulu barangnya ini. Oke ya sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam johar. Sampai jumpa sahabat Bida. Sayangnya gubuk ini sahabat Bida dijadikan tempat kukik-kikuk.